Halo adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CSC Andrew Official ya. Dan semoga yang menonton video ini semoga diberikan kesehatan selalu. Halo adik-adik semuanya, pada video ini kita akan belajar bersama mengenai pembelajaran matematika ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik yang sedang belajar matematika. Pokok pembahasan pada video ini yaitu materi himpunan. Apakah adik-adik sebelumnya sudah tahu apa itu himpunan? Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai himpunan ya, tentang apa itu himpunan, notasi dan keanggotaan himpunan, menyatakan himpunan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai macam-macam himpunan, hubungan antar himpunan, operasi pada himpunan, diagram Venn, dan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan. Mari kita belajar mengenai macam-macam himpunan. Berdasarkan banyak anggotanya, himpunan dibedakan menjadi 3, yaitu himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan himpunan kosong. Yang pertama, himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah suatu himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung. Contohnya, himpunan B adalah elemen 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa anggota dari himpunan B itu dapat kita hitung jumlah anggotanya. Ya. Yang kedua, himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga adalah suatu himpunan yang jumlah anggotanya tak terbatas atau tak berhingga. Contohnya, himpunan J adalah elemen bilangan asli. Kemudian ada himpunan K adalah elemen bilangan genap. Nah, di sini tentunya jika kita menyebutkan anggota-anggota dari himpunan J maupun himpunan K ini, maka jumlah anggota dari himpunan tersebut tak terbatas atau tak berhingga, sehingga disebut himpunan tak berhingga. Kemudian yang ketiga yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota dan diberi lambang pasangan kurung kurawal atau nol negasi. Ya, contohnya bilangan asli kurang dari 1. Ya, himpunan P adalah elemen bilangan asli kurang dari 1. Nah, di sini bahwa bilangan asli yang terkecil adalah 1. Sehingga anggota dari anggota dari himpunan P ini tidak ada, atau himpunan P itu tidak memiliki anggota. Atau misalnya himpunan Q adalah elemen bulan ya, yang jumlah harinya 32 hari. Nah, di sini tentunya tidak ada bulan yang jumlah harinya itu 32 hari. Sehingga himpunan Q merupakan himpunan kosong. Selanjutnya mari kita belajar mengenai hubungan antar himpunan. Yang pertama, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan boleh lebih. Ya, di sini himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan kapital S ya, huruf kapital S. Contohnya, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah elemen 1, 3, 5, 7, 9. Jawabannya, nah di sini himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah A elemen bilangan asli ya, kemudian A elemen bilangan ganjil, A elemen bilangan bulat, atau A elemen bilangan cacah. Yang kedua adalah himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B apabila setiap anggota A juga menjadi anggota B dan dinotasikan dengan A atau B. Perhatikan contoh berikut. Misalnya diketahui ketiga himpunan, yaitu himpunan A, B, C. Himpunan A adalah elemen 2, 3, 5, 7. Sedangkan himpunan B adalah elemen bilangan prima kurang dari 15. Kemudian himpunan C adalah elemen 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita perhatikan baik-baik mengenai anggota dari setiap himpunan ya. Himpunan A
itu anggotanya 2, 3, 5, 7. Nah, sedangkan himpunan B bilangan prima kurang dari 15. Kita menyatakan himpunan dengan metode tabulasi, yaitu bilangan prima kurang dari 15 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, di sini coba kita perhatikan dahulu kedua himpunan, yaitu himpunan A dan B. Nah, di sini bahwa setiap anggota dari himpunan A itu juga merupakan anggota dari himpunan B. Ya, sehingga himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Ya, maka ditulis seperti ini. A himpunan bagian dari B. Ya, kemudian coba kita perhatikan hubungan antara himpunan A dengan C. Nah, di sini kita lihat bahwa anggota dari himpunan A yaitu 2, 3, 5, 7. Sedangkan himpunan C anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena terdapat anggota C yang bukan anggota dari himpunan A, maka himpunan C bukan himpunan bagian dari A. Ya. Jadi hubungan C dengan A yaitu himpunan C bukan himpunan bagian dari A. Karena terdapat anggota C yang bukan anggota dari himpunan A. Selain itu, kita akan mempelajari mengenai banyaknya semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Jika suatu himpunan memiliki N anggota, maka banyaknya semua himpunan bagian dari himpunan tersebut adalah 2 pangkat N. Coba perhatikan contoh berikut. Misalnya diketahui himpunan A elemennya A, B, C. Tentukan semua himpunan bagian dari A. Nah, kita lihat bahwa banyaknya anggota dari himpunan A ada berapa? Ada A, B, C berarti ada 3. Jadi NA itu 3. Ya. Kemudian ini yang ditanyakan adalah tentukan semua himpunan bagian dari A. Ya. Nah, jadi kemungkinan himpunan bagian dari A itu apa saja? Misalnya ketika himpunan A itu bisa saja memiliki 0 anggota atau biasa disebut dengan himpunan kosong. Ya. Jadi bisa saja himpunan A itu 0 anggota, yaitu pasangan kurung kurawal. Kemudian jika memiliki 1 anggota, yaitu A, B, C. Kemudian jika 2 anggota, AB, AC, BC. Kemudian jika 3 anggota, yaitu A, B, C. Karena di sini hanya memiliki 3 anggota, sehingga kita menyebutkannya mulai dari 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, sampai 3 anggota. Sehingga kita jumlahkan yang kemungkinan dari yang memiliki 0 anggota sampai 3 itu ada berapa? Jika memiliki 0 anggota, 1. Jika memiliki 1 anggota ada 3. Jika memiliki 2 anggota ada 3. Jika memiliki 3 anggota ada 1. Sehingga kita jumlahkan sehingga menjadi himpunan A mempunyai 8 himpunan bagian. Atau kita bisa menggunakan rumus ini, 2 pangkat N, yang mana N-nya itu banyaknya anggota. Banyaknya anggota dari himpunan A ada 3. Sehingga 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3, yaitu sama dengan 8. Jadi ketika kita diminta untuk menyebutkan semua himpunan bagian dari A, kita sebutkan semuanya. Nah, total jumlahnya banyaknya himpunan bagian yang mungkin ada berapa? Berarti kita juga memerlukan rumus 2 pangkat N supaya kita memastikan apakah sesuai gitu ya. Ya, seperti itu. Mari kita belajar mengenai operasi pada himpunan. Yang pertama, irisan atau interseksi. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang semua anggotanya menjadi himpunan A dan juga menjadi himpunan B. Biasanya dinotasikan dengan A irisan B. Nah, simbol irisan di sini notasinya seperti huruf N kecil, ya.
Kemudian adalah X ya, dimana X-nya itu elemen A dan X-nya itu juga elemen B. Contohnya, jika diketahui himpunan A 0, 2, 4, 6, 8, 10 dan himpunan B-nya elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentukan A irisan B. Nah, di sini kita perhatikan yang mana anggota dari himpunan A juga menjadi anggota dari himpunan B, yaitu 2, 4, 6. Sehingga A irisan B yaitu elemennya 2, 4, 6. Yang kedua, gabungan atau union. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat pada himpunan A dan himpunan B. Biasanya dinotasikan dengan A gabung B. Ya, gabung di sini biasanya disimbolkan seperti huruf O. Ya, A gabung B, di mana X-nya itu elemen A atau X-nya itu elemen B. Ya, coba perhatikan contoh berikut. Misalnya diketahui himpunan A adalah elemennya 0, 2, 4, 6, 8, 10. Dan himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita menentukan A gabung B atau A union B. Ya, A union B kita perhatikan berarti kita menggabungkan antara anggota himpunan B dan juga anggota himpunan A. Ya, himpunan A dengan B itu kita gabungkan. Ya, menjadi A union B adalah elemennya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Ya. Jadi union itu gabungan. Kita gabungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Selanjutnya yang ketiga yaitu selisih atau difference. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang semua anggotanya semua anggota dari A tetapi bukan anggota dari B. Nah, selisih di sini biasanya dinotasikan dengan A selisih B ya. A selisih B di sini di mana X ya, X-nya itu elemen A atau X-nya itu bukan elemen B ya. Nah, di sini kemudian bisa saja B selisih A ya. Itu dimana X-nya itu elemen B tetapi atau X-nya itu bukan elemen A ya. Perhatikan baik-baik contoh berikut. Diketahui himpunan A elemennya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan B elemennya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka tentukan A selisih B dan B selisih A. Nah, jadi yang pertama A selisih B. Anggota yang dari A yang bukan anggota dari B. Yang mana? 1 dan 2. Sehingga A selisih B ini elemennya 1 dan 2. Kemudian B selisih A yang mana anggota dari B tetapi bukan anggota dari A. Yang mana? 7, 8, 9. Sehingga B selisih A elemennya 7, 8, 9. Kemudian yang keempat yaitu komplement. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S tetapi bukan anggota A. Komplement himpunan biasanya dilambangkan A pangkat C atau A komplement atau A peti atau A aksen ya. Nah, di sini dinotasikannya bagaimana? Kalau A komplement itu di X-nya elemen S atau X-nya bukan elemen A ya. Contohnya seperti berikut. Diketahui S-nya yaitu himpunan S-nya elemennya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. S di sini merupakan himpunan semesta. Sedangkan himpunan A-nya yaitu elemennya 2, 4, 6, 8. Tentukan A komplement atau A aksen ya. Maka yang anggota S ya
tetapi bukan anggota dari himpunan A. Yang mana? Ya, yang 0, 1, 3, 5, 7. Sehingga elemen atau anggota dari A aksen atau A komplement ini adalah 0, 1, 3, 5, 7. Mari kita belajar mengenai diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan secara visual atau gambar. Pada diagram Venn, himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang, sedangkan himpunan lain dalam semesta dinyatakan dengan kurva tertutup sederhana, dan noktah atau titik-titik itu menyatakan anggotanya. Cara membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan lambang S ditulis pada sudut kiri atas, gambar persegi panjang. Yang kedua, setiap himpunan lain yang dibicarakan selain himpunan kosong digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup. Yang ketiga, setiap anggota ditunjukkan dengan noktah atau titik dan anggota himpunan ditulis di samping noktah tersebut. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Diketahui himpunan S adalah bilangan cacah kurang dari 11. Kemudian himpunan A elemennya 1, 3, 5, 7, 9. Dan himpunan B elemennya 1, 2, 4, 8. Sajikan dalam bentuk diagram Venn. Di sini kita menyatakan anggota dari himpunan S terlebih dahulu ya. Himpunan semestanya yaitu elemennya apa saja? Bilangan cacah kurang dari 11, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan himpunan A-nya 1, 3, 5, 7, 9. Dan himpunan B 1, 2, 4, 8. Kita buat dulu ya persegi panjang. Kemudian pada sudut kiri atas kita beri lambang S ya. Kemudian kita perhatikan di sini bahwa kedua himpunan ini, himpunan A dan himpunan B, adakah irisan dari himpunan A dan B? Ada atau tidak? Jika ada, maka apa yang menjadi A irisan dari B? Yaitu elemen 1. Karena 1 di sini juga anggota dari A dan juga anggota dari B. Maka kita buat sebuah lingkaran ya, ada 2 buah lingkaran, yang mana 2 buah lingkarannya itu saling memotong ya, seperti gambar tersebut. Nah, di sini pada bagian yang memotong antara 2 buah lingkaran itu, yang mana nanti 1 buah lingkarannya itu himpunan A dan satunya lagi himpunan B ya. Di sini berarti yang menjadi irisan dari kedua anggota kedua himpunan itu yaitu elemen 1 ya. Jadi kita letakkan di tengah ya, di tengah-tengah antara A dan B. Kemudian A selisih B, sehingga elemennya yaitu 3, 5, 7, 9. Kemudian B selisih A, yaitu elemennya 2, 4, 8. Kita tuliskan masing-masing anggota dari himpunan A dan himpunan B yang mana sudah kita selisihkan terlebih dahulu. Selain itu, coba kita perhatikan komplement dari A union B atau A gabung B, yang mana bukan merupakan anggota dari himpunan A dan juga bukan merupakan anggota dari B, yaitu elemen yang mana? Ya, elemen 6 dan 10. Sehingga 6 dan 10 ini kita tuliskan atau letakkan di luar 2 buah lingkaran itu ya, seperti ini. Nah, seperti itu cara membuat diagram Venn atau menyajikan suatu himpunan ya ke dalam diagram Venn.
Mari kita belajar mengenai cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep himpunan. Ada beberapa prinsip menghitung yang berlaku untuk himpunan berhingga. Yang pertama, jika A sejajar dengan B, maka NA union B sama dengan NA plus NB. Yang kedua, NA selisih B sama dengan NA minus NA irisan B. Yang ketiga, NA union B sama dengan NA plus NB minus NA irisan B. Yang keempat, NS sama dengan NA plus NB minus NA irisan B plus NA union B komplement. Kemudian kita perhatikan contoh berikut. Dari sekelompok siswa, terdapat 14 anak gemar membaca majalah, 16 anak gemar membaca koran, dan 9 anak gemar membaca keduanya. Berapa jumlah seluruh siswa dalam kelompok tersebut? Bagaimana cara penyelesaiannya? Perhatikan penyelesaian berikut. Yang pertama, kita identifikasi dahulu mengenai misalnya ya. A adalah siswa yang gemar membaca majalah. Nah, di sini NA sama dengan 14 ya. Misalnya B, siswa yang gemar membaca koran, maka NB sama dengan 16. Dan A irisan B, siswa yang gemar keduanya, gemar membaca majalah dan koran, yaitu NA irisan B sama dengan 9. Maka NS sama dengan NA union B sama dengan NA plus NB minus NA irisan B sama dengan 14 plus 16 minus 9 sama dengan 21. Jadi jumlah seluruh siswa dalam kelompok tersebut adalah 21 anak, yaitu siswa yang gemar membaca majalah ada 14, siswa yang gemar membaca koran ada 16, dan siswa yang gemar keduanya itu ada 9. Dan sehingga jumlah seluruh siswa dalam kelompok tersebut adalah 21 anak. Oke, cukup sekian pembelajaran matematika pada video ini ya adik-adik. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like video ini. Kemudian jangan lupa subscribe agar kalian tahu video-video terupdate pada channel YouTube JSC Andro Official ini. Ya, kemudian jika kalian ingin menanyakan sesuatu dengan pembelajaran matematika yang telah kita bahas tadi, kalian bisa klik kolom komentar ya, ataupun kalian bisa berpendapat mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan matematika, kalian bisa klik kolom komentar ya. Kemudian yang harus diingat lagi yaitu tetap jaga kesehatan dan semangat belajar ya. Sekian pembelajaran pada video ini. Semoga kita bisa bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.